Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuyin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Di hutan lebat, Chu Xingyun dan Bu Fan merangkak di sana berdampingan, melihat melalui celah di antara pohon-pohon dan menonton barak setan di luar. Tidak ada perbedaan antara ras iblis dan ras manusia. Beberapa orang bahkan percaya bahwa apa yang disebut ras manusia sebenarnya adalah evolusi ras kera dalam ras iblis, dan itu juga milik cabang ras iblis. Untuk pernyataan ini, Chu Xingyun tidak relevan, tidak ada bukti pribadi, tidak ada bukti absolut. Chu Xingyun selalu menjaga sikap hati-hati, yaitu, tidak negatif, tidak pasti. Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara klan iblis di atas wilayah Wu Huang dan manusia, tetapi klan iblis di bawah Wu Huang masih mempertahankan karakteristik klan iblis. Atau kepala banteng, kepala kuda, atau telinga binatang, atau ekor binatang, dan seterusnya. Pada saat ini, pasukan iblis di luar hutan ini adalah sekelompok unit iblis serigala, semuanya adalah kepala serigala, dengan tubuh yang kuat dan bertindak seperti angin. Skuadron iblis ini memiliki lebih dari 300 pejuang serigala iblis, yang semuanya adalah yin dan yang. Hanya pemimpin skuadron dan 2 wakil kapten adalah Tuan Nirwana. Pada saat ini, itu adalah waktu makan siang, dan semua pejuang serigala iblis memegang makanan darah dan menggigit. Meskipun tidak jelas karena jaraknya, tetapi dari bentuk daging yang dimakan di tangan serigala iblis, itu jelas merupakan anggota tubuh manusia. Kerangka manusia tersebar di seluruh barak tentara serigala, sangat ketakutan sampai ekstrim. Kanibalisme iblis tidak pernah menjadi berita, tetapi pengetahuan umum. Namun demikian, ketika Chu Xingyun melihat semua ini dengan matanya sendiri, dia masih mengepalkan giginya dan memalingkan matanya. Setelah mengamatinya sebentar, Bu Fan akhirnya tidak tahan, dan berbisik, "Bos, sekarang Anda dapat memberitahu saya, apa yang harus saya lakukan." Memang, 2 pemula dengan 2 alam yin dan yang dari Chu Xingyun dan Bu Fan menghadapi tim lebih dari 300 tentara setan yin dan yang dipimpin oleh 3 Tuan Nirvana. Tidak mungkin melakukan apapun. Diperlukan waktu 4 hari untuk berjalan sepenuhnya, dan hanya ada 3 hari tersisa selama seminggu. Jika tidak ada keuntungan, semuanya sudah terlambat. Chu Xingyun tahu bahwa sudah waktunya untuk menunjukkan tangannya, dan waktu tidak menunggu siapapun, dan dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Dalam perenungan, Chu Xingyun berdiri dengan ganas dan berjalan lurus menuju perkemahan ras iblis. Melihat bahwa Chu Xingyun berhenti bersembunyi, dia begitu agung sehingga dia berjalan langsung, dan Bu Fan benar-benar cemas. Menghadapi teriakan Bu Fan, Chu Xingyun bahkan tidak melihat ke belakang, berteriak, "Jika Anda masih menginginkan darah yang bagus, ikuti saja. Jika Anda takut, maka kembalilah." Potong. Menghadapi Chu Xingyun, Bu Fan dengan datar mengikuti. Bukan karena keberaniannya, atau karena dia dibutakan oleh minat, tetapi karena dia memiliki kepercayaan diri yang absolut. Bahkan di depan Master Iblis Serigala kelas Nirvana, dia masih bisa pergi dengan mudah jika dia ingin pergi. Petualang Bu Fan, alasan mengapa ia bisa hidup hingga saat ini, tidak terlepas dari kecepatannya. Tidak bisa mengalahkan, tetapi melarikan diri, ini adalah kemampuan Bu Fan untuk bertahan dalam hidupnya sendiri. Pendekatan keduanya tidak dihargai oleh Wolf Demon Barracks. Bukan karena iblis serigala itu terlalu lemah, tetapi keduanya terlalu tenang, mereka berjalan dan berbicara dan tertawa pada saat yang sama, membuat mereka benar-benar tidak terkendali. Iblis dan ras manusia sering tidak terlihat dari luar, misalnya, jika ekor dibiarkan, itu sama sekali tidak terlihat dari perspektif kam militer. Lagi pula, bagaimanapun juga ini adalah pedalaman, bagian belakang, bukan bagian depan, bagaimana mungkin ada musuh di sini. Saat dia berjalan jauh ke gerbang kam militer, prajurit serigala iblis menggerogoti tulang besar di tangannya dan berjalan ke gerbang kam militer. Menghadapi pertanyaan dari prajurit setan serigala, Chu Xingyun tidak menjawab. Dia melihat tulang berdarah yang dikunyah prajurit setan serigala. Jelas, itu adalah tulang paha manusia. Menilai dari keadaan berdarah, belum lama ini, pemilik kaki ini masih hidup di dunia ini, dan sekarang, dia telah menjadi makanan. Melihat mata Chu Xingyun yang semakin merah, prajurit serigala iblis tersenyum dan berkata, "Apakah kamu dari ras kelinci?" "Kenapa? Kamu ras kelinci juga sudah mulai memakan darah." Masih belum menjawab pertanyaan prajurit serigala iblis, seseorang yang akan mati, tidak perlu jawaban. Perlahan mengangkat tangan kanannya, Chu Xingyun perlahan menggenggam gagang panjang pisau perang yang menonjol dari bahunya dan berkata dengan dingin, "Bu Fan, panen mulai." Begitu kata-kata itu jatuh, pisau perang Chu Xingyun memantul dari punggungnya, dan langsung berubah menjadi cahaya gelap menghantam roh surgawi serigala iblis dengan berat. Di bawah pisau, kekuatan aneh Chu Xingyun pecah dalam sekejap. Meskipun tidak ada peningkatan di Vientin, itu masih bukan prajurit serigala iblis di dunia yang sama, yang bisa dilawan. Yang paling penting adalah pisau ini tidak biasa, hanya pisau.
Alih-alih ia menggabungkan esensi gunung meteorit dan Kaitian Slash, dan itu adalah trik untuk mencapai ranah Kaisar Reinkarnasi Slash. Dalam suara menusuk, pisau langit membuka dijepit dengan momentum yang tak terlukiskan, di bawah pisau langit dan tanah, langsung mematahkan tendon patah oleh serigala rakasa, dan seluruh orang menghilang di pesawat tanah. Di bawah pisau, tanah runtuh, dan pisau perang panjang menghancurkan tanah ke dalam lubang yang dalam. Ada retakan padat menyebar di sekitar mulut lubang, dan tubuh serigala iblis telah dihancurkan ke bagian bawah lubang yang dalam. Perlahan menarik keluar pedang di tangannya, Chu Xingyun perlahan berdiri, dan roh serigala iblis perlahan melayang keluar dari lubang yang dalam dan tersedot ke lencana jiwa yang tergantung di dada Chu Xingyun. Memalingkan kepalanya, dia menatap bisu Bu Fan. Chu Xingyun mengerutkan kening, apa yang bodoh, apakah kamu tidak punya darah? Tiba-tiba pulih, Bu Fan tidak berani mengabaikan, buru-buru meraih ke dalam pelukannya, dan mengeluarkan lencananya. Setelah energi disuntikan, kekuatan isap keluar. Di lubang yang dalam, darah serigala iblis langsung diekstraksi dan memasuki ruang di dalam lencana. Akhirnya, prajurit serigala di barak akhirnya bereaksi, mengangkat serigala yang mengerikan melolong, dan tiba-tiba seluruh kam mendidih seketika. Berani, betapa beraninya berani menjadi asing di barak Sirius saya. Saat serigala melolong terdengar auman di tenda besar jauh di dalam barak, dan kemudian 3 sosok yang kuat melompat ke langit, dan melintas seperti kilat. Menghadapi adegan ini, suara Bu Fan bergetar dan berkata, tidak bagus, Master Nirwana mereka keluar, lari cepat. Lari. Dengan senyum dingin, Chu Xingyun menatap sosok 3 serigala iblis Nirvana, tapi dia tidak mundur setengah langkah. Datang ke sini, jika Anda hanya berlari seperti ini, bukankah semuanya akan sia-sia? Melihat Chu Xingyun acuh tak acuh, Bu Fan cemas. Dia meraih lengan Chu Xingyun dan berkata dengan cemas, apakah kamu takut bodoh? Lari, kami hanya 2 pemula kecil di ranah Yin dan Yang, apakah Anda masih ingin mengandalkan 2 pemula kami untuk pergi ke rumah jagal? Rumah jagal. Melihat kerangka manusia di seluruh barak tentara serigala, Chu Xingyun menunjukkan senyum kejam. Ini benar-benar saran yang bagus. Dengan tembakan Chu Xingyun, seluruh serigala kam klan serigala meraung, dan semua prajurit klan setan Sirius mengambil senjata sesegera mungkin dan bergegas menuju Chu Xingyun. Melihat pasukan Sirius yang berguling, Bu Fan akhirnya tidak bisa bertahan. Melihat bahwa tidak mungkin menyeret Chu Xingyun, dia hanya bisa berbalik dan melarikan diri. Dia sama sekali tidak ingin mati di sini. Selama berlari cepat, Bu Fan secara bertahap memancarkan cahaya biru di sekitar tubuhnya. Sinar Qian ini secara bertahap terkondensasi menjadi Swift 3 sisi Qian, yang bergabung ke dalam tubuh Bu Fan. Sekilas, Bu Fan tampaknya telah menumbuhkan sepasang sayap biru. Sayap Qian berkibar cepat, seperti 2 jet udara Qian. Di bawah dorongan sayap biru, Bu Fan berlari lebih cepat dan tubuhnya mengeluarkan serangkaian panjang hantu, yang menghilang dalam sekejap mata. Bukannya dia suka meninggalkan teman satu timnya, tetapi setiap kali Chu Xingyun mau lari, dia tidak akan meninggalkannya, tetapi masalahnya adalah Chu Xingyun menolak untuk pergi. Selain itu, meskipun dia tidak takut pada siapapun dibandingkan dengan kecepatan, ketika datang ke pertempuran, dia benar-benar tidak berguna. Adapun Chu Xingyun, tentu saja, dia menolak untuk pergi, dan menjalankan jalan yang sangat panjang. Untuk saat ini, bagaimana mungkin untuk pergi? Kehilangan kesempatan ini, bagaimana menyelesaikan tugas penilaian? Selain itu, bahkan jika penilaian ini dikesampingkan, fakta bahwa para prajurit keluarga Sirius ini hanya memberi makan orang telah membuat Chu Xingyun bergerak untuk membunuh. Dalam sekejap mata, 3 Master Nirvana telah tersapu, dan 300 prajurit Sirius juga telah mengepung Chu Xingyun di tengah dari segala arah. Adapun Bu Fan, dia tidak punya tempat untuk pergi sebelum dia melarikan diri. Jika tidak ada yang lain, sejauh melarikan diri yang bersangkutan, orang ini pasti sangat jenius. Sangat disayangkan bahwa melarikan diri tampaknya bukan apa-apa. Kedua pasukan saling bertempur untuk mendapatkan keberanian dan kekuatan. Jika mereka berlari dengan cepat, mereka akan berada di batalion pengintai dan menjadi pengintai. Prajurit iblis tidak bergegas untuk menyerang Chu Xingyun, lebih dari 300 melawan 1, dan ada 3 Master Nirwana untuk melawannya. Apakah Anda takut dia akan terbang ke langit? Seperti Chu Xingyun, mereka yang berani membunuh rekan senegaranya di depan mereka harus hidup-hidup dan menggunakan semua cara kejam untuk menyiksa sebelum mereka bisa mati. Melihat lingkaran semakin kecil, mata Chu Xingyun sedikit menyipit. Alasan mengapa dia tidak melakukannya setiap saat, dia juga menunggu kesempatan untuk memusnahkan semua musuh dalam satu jaring. Akhirnya, ketika pengepungan dikurangi menjadi kisaran tertentu, mata Chu Xingyun melebar. Dengan tangan kanannya menonjol, di antara dorongan ringan, lubang gelap, kecil ke besar, muncul di depan Chu Xingyun. Dengan dibukanya gua, asap hitam menjerit keluar dari gua, seperti angin puyuh hitam, menyapu ke segala arah. Dalam serangkaian suara siulan, hanya sesaat, asap hitam itu membeku menjadi sosok gelap di langit. Mencermati, ada lebih dari 100 bayangan, dan masing-masing memiliki kekuatan kewaspadaan Yin dan Yang. Benar, bayangan hitam ini adalah budak pedang lubang hitam Chu Xingyun.
108 budak pedang lubang hitam ini berasal dari benua roh sejati dan gerbang 6 sekte di Wastelen Utara. Selama masa hidupnya, 108 orang ini semuanya adalah ahli pedang, dan keberadaan tingkat yang lebih tua memegang kekuatan dunia. Mereka mewakili prestasi militer luar biasa Chu Xingyun. Mereka adalah lencana militer dari Gurun Utara bersatu Chu Xingyun. Kekuatan semacam itu, yang ditempatkan di seluruh benua nyata, hampir dapat menyapu dunia. Tetapi ditempatkan di dunia semesta ini, itu hanya setara dengan 100 tentara lain-lain. Faktanya, di antara lebih dari 300 prajurit Sirius di tempat kejadian, pilih saja satu, dan kekuatan mereka lebih tinggi daripada budak pedang Yin dan Yang ini. Melihat Chu Xingyun melambaikan tangannya, memanggil lebih dari 100 prajurit Yin Yang, suku Sirius tingkat Nirvana akan memimpin, dan kemudian tertawa mengejek. Sambil menggelengkan kepala serigala besar itu, Sirius dengan jijik akan berkata, dikatakan bahwa manusia itu pintar, tetapi saya pikir itu tidak perlu. Apakah Anda pikir, dapatkah Anda menelan kami dengan lebih dari 100 ikan? Jangan lupa, ada 3 monster Nirvana yang berdiri di depan Anda. Setelah berbicara, dia tidak memberi Chu Xingyun kesempatan untuk menjawab. Dia melambaikan tangannya dan berteriak menyinggung. Bunuh aku. Dengan perintah Sirius, perang meletus seketika. Para prajurit iblis ini layak menjadi veteran yang bertarung di perbatasan sepanjang tahun, pengalaman tempur mereka yang kaya benar-benar luar biasa. Hari itu serigala tidak akan membuat pengaturan substantif, tetapi semua pejuang serigala iblis tahu apa yang harus mereka lakukan. Di antara mereka, 3 Jenderal Nirvana Wolf tidak memandang rendah dirinya karena Chu Xingyun hanya berada di ranah Yin dan Yang. Pada saat pertama perang, ia menyerang Chu Xingyun. Medan perang tidak pernah menjadi permainan anak-anak, tetapi tempat realitas yang tak tertandingi dan kekejaman yang tak tertandingi. Semua orang tahu bahwa selama Chu Xingyun terbunuh, semuanya akan berakhir seketika. 300 tentara serigala berbaris dalam formasi melingkar, mengelilingi kematian Chu Xingyun, dan pada saat yang sama menentang pengepungan 108 pedang Yin yang dijadikan budak. 3 Sirius tingkat Nirvana bertarung melawan Chu Xingyun, dan mereka datang ke Chu Xingyun dari 3 sudut. Dalam menghadapi semua ini, Chu Xingyun tidak terkejut tetapi bersukacita. Dengan cara ini, pihak lain mungkin tidak ingin pergi hidup-hidup. Niat strategisnya akan segera disempurnakan. 108 budak Yin dan Yang pedang, menetapkan 180 hari untuk melawan musuh, tidak berusaha untuk membunuh musuh, hanya untuk menjebak musuh. Selama mereka dapat mencegah prajurit Sirius ini melarikan diri, Chu Xingyun pasti bisa membunuh mereka di sini satu persatu. Melihat bahwa serangan 3 prajurit Sirius akan terjadi pada Chu Xingyun, beberapa sosok abu-abu muncul dengan hantu di sekitar Chu Xingyun. Dalam deru keras, serangan dari 3 prajurit Sirius semua dicegat. Tidak satu pun dari mereka bisa mendekati Chu Xingyun dalam jarak 10 meter, apalagi menyakitinya. Menghadapi perubahan seperti itu, 3 pertempuran Sirius akan kewalahan, mereka tidak menyadari kapan dan di mana orang-orang kuat ini mencegat serangan mereka. Sepertinya mereka keluar dari udara tipis, dan dengan sarana yang sangat kuat, mereka dengan tegas memblokir serangan penuh mereka. 3 serigala akan mundur beberapa langkah berturut-turut, melihat sekeliling, ada 8 angka lagi di sekitar tubuh Chu Xingyun. Semua memiliki kekuatan Nirvana. Dalam 8 angka ini, 2 budak pedang wanita sama dengan 2 wakil penguasa istana-istana Jiuhan. Setelah kematian mereka hari itu, mereka juga dijadikan budak pedang oleh Chu Xingyun. Adapun 6 budak pedang Nirvana lainnya, mereka berasal dari 5 sekte utama masing-masing, kecuali untuk Kixinggu yang 2 orang, masing-masing memiliki 1 orang. Para Master Nirwana ini hampir semuanya yang terkuat di sekte, bahkan Master Sekte. Dalam ribuan tahun terakhir, mereka telah memerintah seluruh Gurun Utara. Kata-kata dan perbuatan mereka menentukan kejahatan dan kebahagiaan 10 miliar orang di Gurun Utara. Pada saat ini 2 budak pedang Nirvana di Istana Jiuhan, 1 kiri dan kanan, berdiri di samping Chu Xingyun. 6 budak pedang Nirvana lainnya dibagi menjadi 3 kelompok, dengan 2 orang di setiap kelompok, masing-masing menghadapi prajurit Sirius. Melihat 3 prajurit Sirius yang menakutkan, Chu Xingyun berkata dengan dingin, potong aku sampai mati, seseorang tidak akan tinggal. Dengan kata-kata Chu Xingyun, kecuali mereka yang masih menjaga Chu Xingyun, selain 2 budak pedang Nirvana dari Nine Cold Palace, 6 budak pedang lainnya dengan gila membunuh 3 prajurit Sirius. Kekuatan budak Black Hole Sword tidak lemah, tetapi masih sedikit lebih buruk dari veteran perang yang merangkak keluar dari mayat. Namun, budak pedang lubang hitam juga karakteristik, mereka tidak takut cedera, apalagi kematian. Jika mungkin untuk mengubah cedera menjadi cedera, maka mereka akan melakukannya pertama kali. Jika hidup dapat dicapai dengan menukar hidup dengan kehidupan, maka pada saat berikutnya, 2 orang akan mati bersama dalam sekejap. Meskipun lubang hitam terlibat di Vientin dan tidak dapat digunakan untuk pertempuran, jika Anda tidak perlu keluar dari lubang hitam, Anda hanya perlu membuka pintu masuk dan melepaskan budak pedang lubang hitam. Meskipun mereka berdua tentara kekaisaran, Vientin memiliki jarak tertentu dibandingkan dengan lubang hitam.
Paling tidak Vientine hanyalah produk setengah jadi, dan lubang hitam jelas merupakan kondisi puncak yang sempurna. Oleh karena itu, meskipun mereka terlibat satu sama lain, itu sebenarnya adalah lubang hitam yang menekan Vientine, daripada membatalkan satu sama lain dari proporsi yang sama. Lubang hitam tidak bisa meninggalkan laut, tidak bisa digunakan sebagai senjata untuk bertarung, juga tidak bisa digunakan sebagai inti. Tetapi jika Anda tidak perlu meninggalkan lautan pengetahuan, seperti membuka ruang lubang hitam dan melebur budak pedang lubang hitam, Anda masih bisa melanjutkan. Pertempuran itu sangat tragis, tetapi berakhir dengan sangat cepat. Budak pedang lubang hitam adalah tubuh baja yang telah mengembun setelah lubang hitam menelan banyak bahan, dan tidak takut cedera dan kematian. Jika Anda ingin membunuh budak pedang lubang hitam dalam hitungan detik, setidaknya Anda harus sedikit lebih tinggi. Pada tingkat yang sama, meskipun budak Black Hole Sword bukan King Kong atau tidak bisa dihancurkan, tetapi jika lawan tidak memiliki senjata sihir, itu juga bisa melukai, tetapi tidak membunuh. Setelah pertempuran berlanjut sekitar seperempat jam, semuanya benar-benar berakhir. 108 budak pedang Yin yang sudah menderita memar, dan lebih dari 60% dari mereka kehilangan tangan dan kaki. Tetapi budak Black Hole Sword, meski terlihat seperti wujud manusia, tetapi tidak masalah, memotong kepalanya tidak akan mempengaruhi efektivitas tempur. Bahkan jika budak pedang lubang hitam dihancurkan menjadi kue, itu hanya akan kehilangan kemampuannya untuk bergerak dan bertarung, tetapi itu tidak akan mati. Budak lubang hitam bukan tubuh yang hidup, sudah mati, bagaimana bisa mati lagi? 108 budak pedang Yin Yang, bertarung demi maut, membunuh lebih dari 200 prajurit Sirius dengan peringkat yang sama, tetapi kerajaan lebih tinggi dari mereka. 8 budak pedang Nirvana juga benar-benar mengabaikan serangan dari penduduk setempat dengan cara mati, mereka hanya menggunakan luka untuk menggantikan yang terluka dan membunuh 3 alam Nirvana. Setelah pertempuran, semua budak pedang tidak bisa lagi menemukan 1 inci tubuh yang utuh. Setiap permukaan tubuh budak Black Hole Sword diperlambat menjadi besar dan kecil, dengan bekas luka yang dalam dan dangkal, dan kepadatannya seolah-olah mengenakan setelan goni. Lebih dari 300 jiwa perang Sirius menyerbu lencana jiwa yang dikenakan di dada Chu Xingyun. Memutar kepalanya dan melihat ke arah pelarian Bu Fan, bocah itu masih hilang, dan dia tidak tahu seberapa jauh dia berlari. Dalam keputusasaan, Chu Xingyun harus memobilisasi lencana jiwa dan menarik lebih dari 300 klan iblis, termasuk darah esensi dari 3 prajurit Sirius kelas Nirvana. Adapun mayat yang tersisa, Chu Xingyun tidak sia-sia. Budak pedang lubang hitam pada awalnya dibuat dari lubang hitam dengan menggabungkan mayat dengan bahan. Di masa lalu, ketika di benua roh nyata Chu Xingyun bisa mencari gudang dari 6 gerbang utama dan mengambil sumber daya yang terakumulasi di dunia untuk menyingkat budak pedang. Tapi Chu Xingyun sekarang berada di dunia Qiankun, di sini, dia tidak memiliki latar belakang dan kekuatan, atau sumber daya yang tersedia, dan dia tidak dapat menemukan begitu banyak bahan mahal dan langka sama sekali. Tetapi pada kenyataannya, tubuh master adalah bahan terbaik, dan bahkan tidak ada satupun. Pada hari yang sama, Chu Xingyun menggunakan mayat 2 leluhur tua gerbang emas Daluo dan kuil Seng Xiao sebagai badan utama, dan memperhalus 2 kaisar untuk Wu Jingsui dan Lin Tianchong. Tubuh Master Yin dan Yang dapat sepenuhnya menggantikan sejumlah besar bahan berharga dan menghaluskan budak pedang hitam. Di masa lalu, di benua roh sejati, hanya ada lebih dari 100 penguasa Yin dan Yang di daerah gurun utara yang miskin, semuanya tercium menjadi budak pedang, tetapi hanya 108. Oleh karena itu, Chu Xingyun tidak bisa boros menggunakan mayat alih-alih bahan untuk mencairkan budak pedang. Tapi sekarang berbeda. Chu Xingyun sekarang tidak memiliki bahan, dan ada lebih dari 300 mayat Yin dan Yang menguasai di tanah. Sejalan dengan prinsip membuang-buang rasa malu, Chu Xingyun menelan semua mayat prajurit Sirius ke ruang lubang hitam. Setelah peleburan, 3 budak pedang lubang hitam dalam bentuk prajurit Sirius muncul di depan Chu Xingyun. 100:1. Itu benar, proporsinya dilebih-lebihkan. Jika kamu menggunakan mayat alih-alih material, kamu perlu 100 mayat untuk melebur menjadi budak pedang lubang hitam. Adapun tubuh 3 prajurit Sirius, Chu Xingyun tidak punya pilihan. Jika Anda tidak memiliki bahan, Anda perlu mayat yang terlalu jauh dari 100. Namun, selain mengkondensasi budak pedang lubang hitam sebagai bahan, penggabungan material di dunia yang sama dapat meningkatkan pangkat kekuatan. Setelah mempertimbangkan untuk sementara waktu, Chu Xingyun akhirnya memilih penguasa pavilion Wanjian, jemaat tubuh Fan Wuji, dan melakukan 3 peningkatan berturut-turut, membuatnya mencapai ranah nirwana triple. Dalam hal kekuatan individu, Fan Wuji adalah yang terkuat, dan keterampilan pedangnya juga yang paling tajam. Chu Xingyun membutuhkan penolong, seperti pembunuh bayaran yang super destruktif, yang digunakan untuk mematahkan pertempuran pada saat kritis. Teknik pedang Brahma berasal dari pedang suci, dan itu terutama pecah dalam sekejap. Pertempuran di puncak Fan Wuji berada di bawah kendali iblis Chu Xingyun, dan pertempuran di puncak Xinchen Guzong. Pada saat itu, dia memegang pedang suci, dengan sepasang 3000, tak terkalahkan dalam setiap aspek, kekuatan semacam itu, bahkan roh darah malam tidak bisa dibandingkan.
Di antara semua budak pedang Nirvana, yang paling dihargai oleh Chu Xingyun adalah Brahma Wuji. Pedang suci dan lubang hitam milik prajurit tak bertuhan, dan kekuatan pedang dari pedang suci bisa dibayangkan. Jika dipraktikkan, cukup untuk menjadi tak terkalahkan di dunia. Jika kita mengatakan bahwa ilmu pedang lubang hitam adalah tentang menelan semuanya. Nah, ilmu pedang-pedang suci berfokus pada ilmu pedang yang menyilaukan, mengisi semuanya dan mendukungnya. Dalam kondisi puncak, ilmu pedang dari Fan Wuji dari pedang suci benar-benar merusak dan tak terduga. Meskipun, setelah dilebur menjadi budak pedang lubang hitam, semua kenangan dan kesadaran telah hilang. Tetapi jenis yang menyatu ke kedalaman jiwa dan tidak pernah menghilang bahkan setelah kematian adalah esensi dari esensi. Lebih ringkas, lebih canggih, dan lebih misterius. Ini adalah yang paling esensial, keberadaan yang paling kuat tanpa tertipu oleh semua kepalsuan. Setelah mengangkat budak pedang yang dilebur oleh Fan Wuji, tetapi setelah Triple Heaven Nirvana, Chu Xingyun berbalik dan memasuki barak Sirius. Setelah pencarian menyeluruh, kecuali puluhan juta batu roh, pada dasarnya tidak ada yang diperoleh. Ini sebenarnya adalah barak militer yang tak terhindarkan tidak pernah menjadi tempat untuk menyimpan harta. Setelah meninggalkan barak, Chu Xingyun tidak tahu harus pergi kemana untuk sesaat, tetapi tidak punya pilihan selain menoleh dan bergegas ke arah pelarian Bufan. Semoga keberanian orang ini tidak sekecil itu, jadi dia tidak akan lari terlalu jauh. Kalau tidak, hutan belantara ini sangat besar, sangat sulit ditemukan. Untungnya, langkah itu memang orang yang berani dan suka bertualang yang tidak lari jauh. Mengandalkan berlari cepatnya, orang ini berlari langsung kembali ke hutan, jadi dia tidak lari lagi. Wuling Bufan adalah Swift Wuling 3 sisi, peringkat ke-6, yang lebih tinggi dari Wuling Chu Xingyun. Hanya saja kecepatan penerbangan SWIFT berekor 3, meskipun yang pertama di dunia, hampir tidak memiliki kekuatan destruktif. Berbicara tentang pelarian, dengan kecepatan yang diberikan kepadanya oleh Sunway Swift, bahkan jika dia dikejar oleh Kaisar Wu, dia yakin bahwa dia dapat melarikan diri. Namun, semuanya memiliki premis, yaitu, ia tidak dapat didesak oleh musuh. Dalam serangan jarak jauh, kecepatan Swift 3 ekor benar-benar diragukan, dan hampir tidak mungkin untuk ditangkap. Tetapi jika itu hanya kecepatan ledakan jarak pendek, itu jauh lebih cepat daripada Sunway Swift. Sebagai contoh, langkah instan Dewa Air Xingyun dapat mengatasinya. Kecepatan Yuan lebih cepat, bisakah itu lebih cepat daripada langkah instan? Gerakan instan adalah instan dan tidak memerlukan waktu. Meskipun tidak mungkin bagi setiap orang untuk memiliki langkah instan, jarak pendek, kemampuan meledak-ledak dan keterampilan tempur tidak jarang terjadi. Selama jarak aman yang memadai dipertahankan, Bufan hampir tidak takut pada siapapun. Pada kecepatan batasnya, bahkan jika Kaisar Wu datang, dia mungkin tidak dapat menyusulnya. Melihat Chu Xingyun datang tanpa terluka, mata Bufan hampir menatap keluar. Dengan pengetahuan dan pengalamannya, dia tidak bisa memikirkan bagaimana Chu Xingyun bergegas keluar dari lingkungan 300 Tuan Yin dan Yang dan 3 Tuan Nirvana. Terutama ketika dia mengetahui bahwa 300 prajurit setan Yin dan Yang dan 3 prajurit setan Nirvana semuanya telah dibunuh oleh Chu Xingyun, ekspresi itu hampir sama dengan melihat hantu. Awalnya, untuk kata-kata Chu Xingyun, Bufan luar biasa. Tetapi ketika Chu Xingyun menyerahkan 300 salinan darah tentara iblis Yin Yang dan 3 salinan darah Nirvana Realem kepadanya, Anda tidak bisa percaya atau tidak. Awalnya, dia tidak terlalu malu untuk menerimanya, tetapi Chu Xingyun bersikeras untuk memberikannya. Setelah semua, sebelum dia datang, Chu Xingyun tidak memintanya untuk berpartisipasi dalam pertempuran, hanya dia yang perlu memimpin jalan. Dan tugas ini, dia telah menyelesaikan yang sempurna, jadi darah esensi ini, dia layak mendapatkannya. Yang paling penting adalah bahwa dalam 3 hari ke depan, Chu Xingyun masih membutuhkannya untuk memanen hasil rampasan lainnya. Selain itu, meskipun darah diberikan, di permukaan, keduanya dibagi sama rata. Tetapi pada kenyataannya, Chu Xingyun mendapatkan jiwa iblis dan mayat iblis, dan setelah perang, 3 budak pedang Yin dan Yang ditambahkan. Kekayaan ini benar-benar menakutkan. Budak pedang lubang hitam bisa menyingkat total 365 pedang. Baru sekarang Chu Xingyun memadatkan lebih dari 110, tapi itu jauh dari itu. Selain itu, darah esensial ini, Chu Xingyun tidak diberikan dengan sia-sia, ia memiliki niat yang sangat dalam. Oleh karena itu, bahkan jika Fan malu untuk memintanya, itu tidak akan berhasil, dan dia harus menerimanya. Jika tidak, rencana Chu Xingyun tidak akan dilaksanakan. Selama 3 hari berikutnya, keduanya berbalik dan sekali lagi memindahkan barak 2 suku Sirius. Jumlah prajurit Sirius yang meninggal di bawah Chu Xingyun mencapai 1000. Sirius akan berusia 9 tahun. Chu Xingyun juga menambahkan 10 lagi pedang-pedang Yin Yang. Selain 10 budak pedang Yin Yang, keuntungan terbesar Chu Xingyun adalah meningkatkan kekuatan budak pedang Fan Wuji ke Nirvana Jiaoshongtian. Nirvana Jiaoshongtian bukan batasnya. Jika Anda ingin terus meningkatkan, Anda hanya perlu menggabungkan mayat Kaisar Wu, dan Anda bisa menjadi budak pedang Kaisar Wu. Namun, Kaisar Wu sudah menjadi tulang punggung semua kelompok etnis.
Tubuh Kaisar Wu tidak mudah dilihat, bagaimana bisa begitu mudah didapat. Adapun Bu Fan, hari ini, mulut hampir bahagia tidak bisa ditutup, diikuti oleh pantat Chu Xingyun, sedikit demi sedikit bos, yang disebut keintiman. Tidak heran dia begitu intim, benar-benar mengikuti Chu Xingyun, ada terlalu banyak manfaat, terlalu hebat. Dalam 3 hari, lebih dari 1000 salinan darah iblis Yin Yang dan 9 salinan darah iblis Nirvana, kekayaan ini terlalu besar. Tapi kekayaan yang sangat besar, tetapi dia tidak bisa mendorongnya, bahkan tidak bisa memikirkannya. Dalam kata-kata Chu Xingyun, karena telah disepakati sebelumnya, itu harus dilaksanakan. Selain itu, jika bukan Bu Fan, Chu Xingyun tidak bisa mendapatkan keuntungan sebesar itu. Meski saat bertarung, Bu Fan selalu bersembunyi jauh, bahkan tidak melihat bayangan. Tapi tanpa dia yang memimpin, Chu Xingyun tidak terbiasa dengan hidupnya, bagaimana dia bisa berlari sejauh ini, dan masih dapat memotong kekuatan besar secara akurat dan menemukan jejak musuh kecil. Meskipun para veteran berpengalaman dan berpengetahuan luas, mereka juga lebih malu-malu dan takut mati. Dan bahkan jika mereka mau, saya khawatir mereka tidak memiliki kemampuan. Dapat dikatakan bahwa Chu Xingyun memiliki keuntungan besar dan setengah dari kreditnya diberikan kepada Bu Fan. Jika dia bertarung di medan pertempuran frontal, Chu Xingyun percaya bahwa dia pasti dapat mencapai tujuan paling dasar dari 100 orang. Tetapi jika Anda ingin memiliki keuntungan yang lebih besar, itu adalah angan-angan. Di medan pertempuran frontal, ada master seni bela diri setiap saat, dan bukan 1 atau 2. Meskipun dalam kebanyakan kasus, Master Wu Huang tidak akan menembak, tetapi jika kinerja terlalu banyak, seperti Chu Xingyun, membantai ribuan klan iblis, bagaimana mungkin Wu Huang masih bisa duduk diam? Bahaya medan perang frontal bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan orang biasa, bahkan Kaisar Wu sering jatuh di sana. Waktu sangat berharga. Jika Anda ingin mendapatkan keuntungan maksimal dalam waktu singkat, Anda harus melewati garis depan dan masuk jauh ke pedalaman musuh, di mana pertahanan adalah yang terlemah, kewaspadaan adalah yang terendah, dan paling mudah untuk mendapatkan keuntungan terbesar. Yang disebut masalahnya hanya 3 hari kemudian, Chu Xingyun tidak lagi berniat untuk melanjutkan. 3 kamp militer berturut-turut telah dibantai, dan tidak mungkin bagi suku iblis untuk gagal merespons. Jika mereka terus tinggal, saya takut mereka akan bertemu dengan guru kelas Wu Huang, dan mungkin bukan 1 atau 2. Di sisi lain, Chu Xingyun juga tidak punya waktu. Waktu penilaian 1 minggu akan segera berakhir. Jika dia tidak kembali, dia akan kehilangan waktu penilaian. Batas evaluasi adalah untuk membunuh 100 klan setan dalam waktu seminggu. Setelah waktu terlampaui, bahkan membunuh 10.000 klan iblis tidak ada gunanya dan hanya bisa dihilangkan. Aturan adalah aturan, kondisi sulit ada di sana, dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Pada siang hari, setelah Chu Xingyun memusnahkan pasukan Sirius terakhir, ia meninggalkan lebih dari 80 luka serius dan serigala iblis yang sekarang tidak membunuh, tetapi memanggil Bu Fan. Tujuan Chu Xingyun kali ini adalah untuk membunuh tentara setan yang cukup, mengumpulkan kekuatan militer yang cukup, dan dipromosikan menjadi letnan. Sekarang setelah tujuannya telah tercapai, tidak nyaman untuk memberi Bu Fan kenyamanan. Di bawah perlindungan Chu Xingyun, Bu Fan memperbaiki setan serigala mayat hidup, dan lencana jiwanya akhirnya diisi dengan 100 jiwa serigala. Setelah kembali kali ini, ia bisa dipromosikan menjadi perwira yang tidak ditugaskan. Melihat bintang-bintang kecil dengan mata mereka menatap Bu Fan, Chu Xingyun tersenyum ringan, nah, kali ini aksinya pada dasarnya berakhir di sini. Selanjutnya, Anda dapat bergerak dengan bebas. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Bu Fan berbalik dan ingin pergi, tetapi segera dia berhenti. Meskipun waktu dengan Chu Xingyun tidak lama, itu penuh perhitungan, dan belum seminggu. Tapi perasaan yang diberikan Chu Xingyun padanya benar-benar berbeda. Orang ini, dengan keunggulan kredibilitas dan kedermawanan, tidak memiliki jejak untuk bergaul tetapi tidak dapat diprediksi dan kuat. Itu seperti Wang Qingquan, yang membuat orang benar-benar tidak bisa dijelaskan. Dalam seminggu, Bu Fan benar-benar ditindaklanjuti dengan terlalu banyak manfaat. Darah lebih dari 1000 prajurit Yin Yang Sirius, darah 9 prajurit Nirvana Sirius, dan lebih dari 80 jiwa iblis. Hal ini menambah kekayaan. Tapi Chu Xingyun tidak mengerutkan kening, dan memberikannya semua. Orang seperti itu, dalam hal apapun, tidak boleh dilewatkan. Setelah kembali kali ini, jasa militer Chu Xingyun sudah cukup untuk dipromosikan menjadi letnan, jadi dia harus memiliki beberapa perwira yang tidak ditugaskan untuk membantunya. Bos yang baik, jika saya melewatkan waktu ini, saya takut saya akan menyesalinya di masa depan. Yang paling penting adalah bahwa bergaul dengan Chu Xingyun benar-benar terlalu menyenangkan, seperti Mu Chunfeng, tidak cukup untuk menggambarkannya. Jika petugas dapat memilih, maka tidak ada keraguan bahwa Chu Xingyun akan menjadi pilihan terbaik. Melihat Bu Fan, yang putus asa untuk pergi, tetapi ragu untuk berbicara, Chu Xingyun tetap diam. Meskipun pada saat ini, selama Chu Xingyun membuka undangan, Bu Fan akan langsung setuju dengan itu, tetapi undangan dan penyerahan adalah dua suasana hati dan dua perasaan. Mengundang berarti bertindak sesuai dengan niat orang lain, tetapi menyerah berarti bertindak sesuai dengan niat Anda sendiri.
Keduanya tampaknya memiliki sedikit perbedaan, tetapi mereka pada dasarnya berbeda. Apa yang Anda pilih, betapapun pahitnya, itu manis. Alasan mengapa Bufan dipilih sebenarnya adalah pemilihan yang terbaik di antara yang terbaik, bukan karena tidak ada yang lebih baik daripada Bufan, tetapi orang itu tidak berada di barak itu. Terlepas dari nasib atau apapun, Chu Xingyun dikirim ke kamp militer ini, dan di antara semua pengintai di kamp militer ini, Bufan adalah yang terbaik. Ada begitu banyak pengintai, ada lebih dari 10 tahun pengintai, dan ada komandan batalion tingkat sersan dari batalion pengintai. Bagaimana Anda bisa menjadi yang terbaik? Di mana Anda melihatnya? Bahkan, tidak sulit untuk menilai, kuncinya adalah sudutnya. Ketika saya menyewa pengintai hari itu, meskipun waktu kontaknya tidak lama, itu sudah cukup bagi Chu Xingyun untuk melihat siapa inti dari orang-orang itu dan siapa yang terbaik di antara mereka. Yang paling penting dalam keinginan untuk menjadi atasan yang sukses bukanlah seberapa kuat Anda, tetapi kemampuan untuk mengenal orang. Jika itu hanya kekuatannya sendiri, tetapi ia tidak mengenali bakat, atau jika ia memiliki bakat, itu tidak dapat digunakan, dan itu tidak dapat digunakan, maka bahkan jika kekuatan individu kuat, itu tidak akan menjadi iklim yang besar. Ada 30 atau 40 pengintai di barak pada hari itu, tetapi seluruh proses percakapan selalu berpusat pada Bufan. Tindakan, perkataan, dan tindakan Bufan dapat memengaruhi penilaian para pengintai lainnya. Ketika Bufan bangun, pengintai lainnya mengatur bibit. Bufan mengejek, dan yang lainnya segera mencocokkan ekspresi mengejek. Ketika Bufan bertanya, yang lain diam dan menunggu jawaban dengan sabar. Tidak ada keraguan bahwa Bufan adalah pemimpin inti dan spiritual dari kelompok orang-orang itu. Di barak, kekuatan selalu dihormati, tapi kekuatan biasa, tapi yang menyedihkan. Di antara yang kuat, ada induksi timbal balik, kecuali wilayah itu jauh lebih tinggi dari diri Anda, jika tidak, selama Anda melihatnya, Anda pada dasarnya dapat merasakan level dan kekuatan pihak lain. Hal yang sama berlaku untuk Chu Xingyun. Dia jelas bisa merasakan bahwa kekuatan Bufan adalah yang paling lemah di seluruh kamp. Namun, di barak ini dengan hormat untuk kekuatan Bubu, yang paling lemah dan paling lemah, telah menjadi pemimpin spiritual semua orang, yang layak untuk dipikirkan. Lemah, tetapi penuh bekas luka. Bekas luka pada satu tubuh terluka tetapi tidak mati. Banyak petunjuk, bagi orang kebanyakan, pasti sulit untuk dipahami dan tidak dapat dinilai. Bahkan Chu Xingyun adalah sama. Dia bukan peri, dan tidak mungkin untuk melihat semua yang nyata dan salah dalam Bufan sekilas. Bahkan sekarang, keduanya telah bersama selama hampir seminggu, dan Chu Xingyun tidak tahu banyak tentang Bufan. Tapi satu hal Chu Xingyun telah ditentukan, tidak ada keraguan Bufan adalah bakat. Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa huaikai dan kehamilan adalah sama. Mungkin untuk sementara dimakamkan, tidak ada yang bisa melihat. Tetapi untuk waktu yang lama, selama Anda tidak buta, Anda dapat melihat bakat Anda. Hal yang sama berlaku untuk Bufan. Dia benar-benar berbakat. Meskipun Chu Xingyun tidak bisa melihatnya untuk pertama kalinya, dia melihat semuanya melalui mata tentara lain di batalion pengintai. Hidup adalah tuan, kematian adalah hantu. Di dunia ini selalu ada beberapa orang, kemanapun mereka pergi, mereka bisa menjadi inti dan fokus semua orang. Mungkin hasil mereka tidak bagus, mungkin kekuatan mereka tidak kuat. Tetapi setelah 20 tahun, ketika saya melihat ke belakang, pahlawan itu masih pahlawan, dan suram itu. Setelah seminggu berhubungan, Chu Xingyun memiliki pemahaman awal tentang Bufan. Wuling adalah Swift berekor 3, dan bakat Wulingnya adalah putra angin kelas 6. Meskipun hanya talenta kelas 6, ia lebih rendah dari talenta kelas 9, tetapi talenta putra angin juga memiliki aspek yang unik. Bakat kelas 9 dari sistem angin adalah Feng Shen. Anda dapat mengontrol angin dan mendapatkan kecepatan tertinggi. Sebagai perbandingan, putra angin lebih rendah, efek akselerasi jauh lebih buruk daripada dewa angin. Dibandingkan dengan kecepatan absolut, Feng Shen harus melebihi 3 tingkat Son of Wind. Namun, putra angin memiliki aspek yang lebih unik, meskipun 3 tingkat lebih buruk daripada Feng Shen dalam hal akselerasi, jika digunakan untuk melarikan diri, itu adalah yang lain. Bakat anak angin tidak hanya bisa mengendalikan angin dan mendapatkan kecepatan super cepat, tetapi juga dilindungi oleh angin. Sementara mempercepat sendiri, jika seseorang mengejar di belakang Anda, itu juga akan terhalang oleh angin, mengurangi kecepatan lawan. Anak angin, seperti namanya, anak angin. Sebagai anak angin, ia secara alami dilindungi oleh hukum angin. Sementara mempercepat tubuh sendiri, halangi musuh setelah pengejaran. Kecuali kekuatannya mencapai yang mulia kaisar, Anda dapat melanggar hukum dengan paksa dan dengan paksa melanggar larangan hukum. Jika tidak, bahkan jika Kaisar Wu datang sendiri, kecepatannya akan sangat berkurang di bawah hambatan angin. Antara plus dan minus ini, jika digunakan untuk melarikan diri, putra angin lebih baik daripada dewa angin. Oleh karena itu, Bufan yakin bahwa dia masih akan dilahirkan di bawah pengejaran Kaisar Wu. Jenius. Lebih tepatnya, itu harus menjadi gek. Meskipun bakat ini tidak berguna untuk bertempur, ketika harus melarikan diri, bakat ini hampir merupakan yang pertama di dunia.
Bahkan Jiu Feng Fengshan tidak bisa selamat dari pengejaran Kaisar Wu dengan kekuatan Yin dan Yang, tetapi Son of Wind dari Bufan bisa. Semakin Anda mengerti Bufan, semakin terasa Chu Xingyun yang menarik. Kali ini Chu Xingyun tidak hanya memberi Bufan semua darah esensial, tetapi bahkan membantunya mengumpulkan 100 jiwa iblis. Setelah kembali saat ini, Bufan bisa dipromosikan menjadi sersan. Alasan untuk menjadi begitu murah hati adalah bahwa Chu Xingyun ingin merekrut Bufan, dia membutuhkan seorang geek untuk membantunya melakukan sesuatu. Meskipun di mata orang lain, Bufan tidak akan melakukan apapun kecuali melarikan diri, pada dasarnya bakat yang paling tidak berguna. Namun, dalam pandangan Chu Xing, tidak ada orang yang tidak berguna di dunia ini. Alasan mengapa itu tidak berguna adalah bahwa itu hanya tidak berguna. Chu Xingyun tidak sendirian dalam mengenal orang. Atasan, kurang lebih, memiliki kemampuan untuk mengenali orang. Tetapi masalah lain adalah mengenal orang, menggunakan orang, dan menggunakan orang secara tidak sah. Medan perang frontal dan misi pengintaian rutin pada dasarnya tidak berguna. Tugas pengintaian konvensional fokus pada penyembunyian dan keterampilan pengintaian, yang umum dalam hal ini, tetapi mereka tidak menonjol. Spesialisasi Bufan adalah untuk memotong garis blokade musuh dan pergi ke belakang musuh untuk pengintaian. Dalam bidang ini, Bufan dapat dikatakan unik. Pengintaian di belakang musuh sangat berbahaya, jika tidak sengaja ditemukan itu hampir fana. Namun, Bufan tidak takut, dengan kecepatannya yang super dan perlindungan dari angin, bahkan jika dia diketahui sebagai Kaisar Wu, dia masih bisa pergi dengan selamat. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Bufan akhirnya memutuskan. Selangkah demi selangkah, dia berjalan di depan Chu Xingyun, dan Bufan meraih kepalanya dan berkata, "Bos, Anda dapat membangun tim Anda sendiri kali ini, Anda tahu apakah Anda kekurangan orang?" Melihat Bufan lucu, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kenapa?" Rasakan manisnya. Tertawa dengan malu, Bufan tampaknya jarang meminta bantuan, sedikit bingung. Tapi sikapnya sangat jelas, hanya ingin mengikuti Chu Xingyun. Ikuti bos seperti Chu Xingyun, makan daging. Melihat Bufan dengan serius, Chu Xingyun berkata, "Kali ini karena waktu yang ketat dan sangat berbahaya, jadi saya mengirim undangan secara kooperatif." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Bufan mengangguk dengan cepat, "Saya tahu apa yang Anda katakan, jika Anda bergabung dengan tim Anda, tidak ada hal yang baik." Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, "Ya, atas penghargaan pantas, adalah dasar dari kelangsungan hidup tim. Tapi yakinlah, aku tidak akan memperlakukanmu dengan salah." Menepuk bahu Fan, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, "Untukmu, aku masih sangat optimis. Aku tidak bisa menjamin hal lain. Yang bisa aku janjikan adalah aku bisa memaksimalkan kekuatanmu." Keistimewaan. Menghadapi kata-kata Chu Xingyun, kebingungan Bufan, apa spesialisasinya? Mungkinkah melarikan diri adalah spesialisasi? Ini adalah pertama kalinya dia mendengar. Tidak ada yang mau melarikan diri, tetapi kekuatannya sangat rendah sehingga konsesi tidak akan berfungsi. Meskipun dia telah melarikan diri dari Kaisar Wu 3 kali, Bufan tidak pernah menganggapnya mulia. Namun, terlepas dari apakah Anda memahaminya atau tidak, Anda setuju untuk turun terlebih dahulu. Menepuk dadanya, Bufan dengan bangga berkata, "Karena bos menatapku, maka mulai sekarang aku akan menjadi orangmu, dan kematian adalah hantu kamu." Tanpa daya menatap Bufan, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, kata-kata apa yang mereka gunakan. Apakah kata ini digunakan seperti itu? Apakah ini digunakan di sini? Meskipun dia terdiam di dalam hatinya, untungnya, Chu Xingyun bukan orang yang mengunyah kata-katanya, dia menggelengkan kepalanya dan meletakkannya. Ini belum terlalu dini untuk melihat waktu. Besok adalah batas waktu, dan saya harus segera kembali. Sambil berpikir, Chu Xingyun melirik tangannya, dan dalam sekejap, gelombang aneh, berfluktuasi dengan hebat. Di bawah tatapan terkejut dan penasaran Bufan, kekosongan di depan keduanya dengan cepat ditutupi dengan petir ungu pekat. Petir ungu sama padatnya seperti sarang laba-laba, berkelok-kelok dan berputar dengan kasar. Pada saat berikutnya, celah besar muncul di udara. Di celah besar, kepala berminyak perlahan keluar. Menghadapi makhluk teroris yang tidak dikenal ini, tanpa sadar, Bufan berbalik dan berlari. Tapi setelah berlari untuk waktu yang lama, tetapi gagal kehabisan dalam satu langkah, seluruh lengan kanan diseret oleh Chu Xingyun. Melihat Bufan putih menakutkan, Chu Xingyun juga dengan malas menjelaskan, langsung menarik lengannya, dan menginjak bagian belakang kekosongan. Semua yang mengikuti seperti mimpi bagi Bufan. Kemampuan menggigit sembrono, baginya, itu belum tentu kemampuan tingkat kaisar. Itu berjalan selama 3 atau 4 hari ketika saya datang, tetapi ketika saya kembali, hanya butuh seperempat jam. Tanpa menunggu Bufan pulih dari keterkejutannya, Devoring sekali lagi menghabiskan ruang. Melihat keluar melalui celah, Barak berada di luar hutan tidak jauh. Kembali ke Barak, Bufan berlari ke markas militer pada saat pertama dan dipromosikan ke pangkat. Chu Xingyun tidak berani mengabaikannya. Meski masih ada sehari sebelum akhir penilaian, siapa tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Memasuki kamp militer, Chu Xingyun berjalan langsung menuju akun kamp Akademi Jiuxiao.
Sepanjang jalan, suasana di sekitarnya menjadi lebih dan lebih bermartabat dan lebih dalam. Ketika saya berada di dekat Kam-Kam Akademi Jiuxiao, semua tenda penuh dengan kandidat. Menilai dari apa yang dilihat Chu Xingyun, kandidat tahun ini tidak optimis. Seluruh area kandidat dipenuhi dengan sedikit bau darah. Di tenda, semua kandidat dipenuhi memar, dan beberapa bahkan ada anggota tubuh yang dimutilasi. Beberapa orang kehilangan jiwa mereka, yang lain ketakutan, dan beberapa sudah ketakutan. Mereka berjongkok di sudut menangis sambil menggumamkan sesuatu. Melihat adegan ini, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Apakah ini jenius yang lahir? Bisakah kejeniusan seperti itu benar-benar melindungi umat manusia? Sebagai perbandingan, Chu Xingyun sangat berbeda. Belum lagi kehidupan terakhir, ribuan tahun, Chu Xingyun berguling-guling di ujung pisau setiap hari, menjalani kehidupan kepala pisau menjilati darah. Bahkan dalam kehidupan ini, Chu Xingyun belum tenang untuk sesaat, dan tidak mungkin untuk menantangnya, sudah menjadi kebiasaannya. Ketika semuanya berubah tanpa tantangan, Chu Xingyun akan langsung merasa membosankan, bahkan jika itu 1000 mil, dia tidak akan membiarkan dia memiliki nostalgia sedikit pun. Para jenius yang terlahir, seperti bunga-bunga di rumah kaca, dimanjakan dan bermunculan ke medan perang yang kejam, yang toh mustahil untuk diadaptasi. Kekejaman medan perang frontal, bahkan Chu Xingyun, harus berhati-hati dan tidak berani mengambil risiko dengan mudah. Belum lagi bahwa Chu Xingyun hanya keadaan yin dan yang, bahkan jika dia sekarang adalah Kaisar Wu. Memasuki akun besar Akademi Jiuxiao, beberapa penguji juga mengerutkan kening. Tidak menunggu Chu Xingyun berbicara, seorang wanita cantik berusia lebih dari 30 tahun, berkata dengan tidak sabar, jangan selalu datang dan bertanya, setelah besok kamu bisa pulang untuk menemukan ibumu. Selama pidatonya, ekspresi wanita cantik itu sangat menghina dan tidak sabar, tetapi lebih dari itu, tak berdaya dan mati lemas. Penilaian ini adalah yang paling kejam, terlalu banyak orang jenius meninggal di medan perang. Tidak peduli bagaimana orang tua dari para kandidat ini memberi nasihat, dan tidak peduli berapapun nilainya, medan perang yang sebenarnya masih 10 kali, 100 kali, atau bahkan 1000 kali lebih kejam daripada yang mereka bayangkan. Kelompok 100 calon ini telah bertekad untuk mati dalam pertempuran, ada 32 orang, dan ada lebih dari selusin orang yang tidak tahu kematiannya, dan tidak ada berita. Jika Anda bisa, Anda harus benar-benar menghapus tautan penilaian yang begitu kejam dan kejam. Tetapi pengalaman ribuan tahun telah membuktikan berulang kali bahwa tautan ini tidak dapat dihapus. Mereka yang tidak cocok, bahkan jika Akademi Jiuxiao telah menghabiskan banyak sumber daya manusia, materi dan keuangan, akan menjadi tidak berharga dan mati di masa depan. Tenaga kerja, sumber daya keuangan, dan sumber daya material yang diinvestasikan semuanya sia-sia, belum lagi, dan juga akan melibatkan orang lain dan menemaninya untuk mati bersama. Melihat wanita yang tidak sabar, Chu Xingyun berkata dengan ringan, saya di sini untuk menyerahkan tugas. Oh, mengangkat kepalanya karena terkejut, mata wanita cantik itu bersinar, bocah ini benar-benar tampan. Wajah tampan itu sangat aneh sehingga memerah wajahnya. Meskipun Chu Xingyun tidak pernah peduli tentang hal-hal eksternal, tubuhnya yang dibentuk kembali oleh King Lian benar-benar sempurna, tanpa cacat atau cacat. Terutama setelah pencucian energi King Lian, Chu Xingyun memancarkan suasana bersih dan murni dari atas ke bawah, yang membuat orang merasa senang pada pandangan pertama. Kasih sayang ini tidak hanya efektif untuk wanita, tetapi juga untuk pria. Silly mengambil lencana yang diserahkan oleh Chu Xingyun, dan melirik dengan lembut, saat berikutnya wanita cantik itu berteriak seru. Ini, bagaimana ini mungkin? Dalam sepekan terakhir, hanya ada 30 kandidat yang berhasil menyelesaikan 100 monsters. Kandidat lain, kecuali dibunuh atau hilang, takut keluar dari barak dan berteriak pulang setiap hari. Tapi sekarang, pemeriksa akan memimpin penilaian di sini, siapa yang punya waktu dan suasana hati untuk mengirim bayi-bayi yang ketakutan ini pulang satu persatu. Belum lagi bahwa mereka yang tidak dapat menyelesaikan tugas penilaian, bahkan mereka yang telah menyelesaikan penilaian, pada dasarnya ditutupi dengan memar, tinggal di tenda, menunggu penilaian berakhir. Di depan bocah tampan dan tak terlukiskan ini, dia belum pernah melihatnya hampir dalam seminggu. Jika dia melihatnya, dengan ketampanannya, mustahil bagi wanita cantik itu untuk mengingatnya. Tapi dia belum melihatnya selama hampir seminggu, tetapi ketika dia pertama kali bertemu, dia menyerahkan 1000 jiwa iblis, yang menakjubkan. Jasa militer yang dipertukarkan oleh roh-roh iblis ini cukup untuk secara langsung mempromosikan pangkatnya menjadi letnan. 100 Demon Sek adalah perwira yang tidak ditugaskan, 1000 Demon Slash adalah seorang letnan, 10,000 Demon Slash adalah seorang perwira sekolah, dan 100.000 iblis adalah seorang perwira umum. Adapun jenderal itu adalah 1 juta monster. Sejak dicatat, ada beberapa orang yang bisa menjadi jenderal. Meskipun prestasi Chu Xingyun tidak memecahkan rekor apapun, tetapi bahkan jika ditempatkan dalam seluruh sejarah umat manusia, tidak lebih dari 100 orang dapat mencapai prestasi ini. Melihat wanita yang tercengang, Chu Xingyun berkata, saya secara resmi menyerahkan tugas dan pada saat yang sama, melamar pangkat letnan.
Setelah dengan tergesa-gesa mengkonfirmasi jumlah jiwa iblis di lencana, wanita cantik itu mengambil formulir dan dengan cepat mengisinya. Perlu disebutkan bahwa roh dari 9 alam nirvana iblis Sirius tidak ada di antara mereka. Ketika menguduskan pedang budak dengan mayat prajurit Sirius, setiap budak pedang membutuhkan jiwa setan Sirius dan 100 mayat setan Sirius. Oleh karena itu, Chu Xingyun memiliki sejumlah besar roh iblis untuk dikembalikan. Namun, untuk meningkatkan kekuatan Brahma ada kebutuhan untuk roh setan Sirius di alam nirvana dan tubuh setan Sirius di alam nirvana. 1000 hantu yin yang Wolf diajukan, dan Chu Xingyun membutuhkan waktu kurang dari seminggu untuk dipromosikan dari seorang prajurit menjadi seorang letnan 2. Lencana asli, dan roh iblis di dalam lencana, diserahkan. Sebagai gantinya, itu adalah lencana emas putih. Tepat di atas lencana itu ada bintang emas. Ini adalah lencana pangkat letnan. Setelah menerima lencana, Chu Xingyun memandang sebentar, lencana ini mewakili identitas, hak, dan status Chu Xingyun. Namun, Chu Xingyun hanya ingin tahu tentang lencana itu sendiri, dan sama sekali tidak tertarik pada apa yang disebut hak identitas dan sejenisnya. Sedangkan Fan Chu Xingyun peduli dengan identitas, hak, status tidak akan muncul di sini, di benua roh yang sebenarnya, ia adalah raja. Chu Xingyun sangat peduli, selalu ada satu, yaitu Sui Liuxiang. Itu adalah kehidupan terakhirnya, 1000 tahun penyesalan, 1 tahun kerinduan. Setelah menerima lencana, Chu Xingyun tidak pergi, tetapi berkata lagi, selain itu, saya ingin membentuk tim. Dihadapkan dengan permintaan Chu Xingyun, wanita cantik itu mengangguk dan berkata, tidak masalah, sesuai aturan, Letnan 2 dapat memerintah 100 pasukan. Di antara para letnan, Letnan 2 dapat memerintah 100 orang, Letnan 300 orang, Kapten 600 orang, dan Letnan tertinggi dapat memerintah 800 orang. Tetapi sebelum membentuk tim, Anda harus menentukan pasukan yang ingin Anda bergabung. Bergabung, mengerutkan alisnya, sangat sulit bagi Chu Xingyun untuk menerima menjadi bawahan dan dikendalikan oleh orang lain. Itu bukan kesombongan Chu Xingyun, tetapi identitasnya yang menentukan bahwa dia tidak bisa melakukan ini. Sebagai pemegang hak tertinggi dari benua roh sejati, kehormatan dan aibnya terkait dengan kehormatan seluruh benua roh sejati. Inilah sebabnya mengapa yang disebut raja berkabung dan mempermalukan raja. Mulai sekarang, Chu Xingyun bisa bergaul dengan siapapun secara setara, tetapi ia tidak bisa hidup di bawah siapapun. Kalau tidak, itu setara dengan menempatkan posisi semua orang dari seluruh benua roh sejati di bawah orang lain. Dalam perenungan, Chu Xingyun dengan sungguh-sungguh berkata, saya tidak ingin bergabung dengan pasukan apapun, tetapi ingin membentuk tim terpisah di bawah komando dan tanggung jawab saya kepada saya. Saya memandang Chu Xingyun dengan heran, dan saya bertanya-tanya apakah Chu Xingyun terpesona oleh Junmei. Kesabaran pasien menjadi sangat baik. Melihat wajah tampan Chu Xingyun, wajah wanita cantik itu memerah dan berkata, apakah Anda akan mengajukan permohonan pembentukan tim elit? Tidak apa-apa, tetapi dalam hal spesifikasinya, harus ditunjuk downgrade. Turunkan janji temu. Chu Xingyun merasa sangat asing dengan kata-kata yang diucapkan oleh wanita cantik itu. Menghadapi keraguan Chu Xingyun, wanita cantik itu menjelaskan dengan sabar. Yang disebut merendahkan berarti bahwa Letnan 2 ditunjuk sesuai dengan junior. Kapten yang awalnya memerintah 1000 orang hanya dapat ditunjuk sebagai komandan kepala 100 orang. Dan seterusnya, petugas sekolah yang memimpin ribuan orang hanya bisa ditunjuk sebagai komandan yang bertanggung jawab atas ribuan orang. Seorang jenderal yang memerintah 100.000 orang hanya bisa ditunjuk sebagai komandan sekolah yang memimpin 10.000 orang. Pangkat militer tetap sama, tetapi penunjukan pangkat militer yang sebenarnya lebih rendah. Tetapi kotak ini sebenarnya berisi 4 kotak kecil. Contohnya Chu Xingyun. Dia, yang awalnya adalah Letnan 2, harus turun dari Letnan 2. Letnan, sersan, 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 sersan. Mendengar penjelasan dari wanita cantik itu, Chu Xingyun tidak ragu-ragu, dan mengangguk langsung, tidak apa-apa, jika kamu menurunkan, hanya menurunkan, dan kamu akan membentuk tim elit. Mengangguk dengan penuh apresiasi, wanita cantik itu berkata dengan penuh kekaguman, tidak apa-apa, tidak ada kepala yang ikut campur, mengatur hal-hal secara sewenang-wenang, dan akan lebih bebas dalam bertindak. Namun, tanpa panglima tertinggi, itu juga rentan terhadap bahaya banyak tim elit benar-benar hancur karena kurangnya pengalaman. Setelah berulang kali mengkonfirmasi pilihan Chu Xingyun, wanita cantik itu tidak membujuknya lagi dan berangkat untuk membantu Chu Xingyun menanganinya. Pasukan elit disebut antrian pertempuran umum, yang umumnya dibentuk oleh siswa tingkat lanjut dari Akademi Jiuxiao. Di medan perang, tingkat kematian prajurit sangat tinggi, tetapi tingkat kematian perwira tidak tinggi, tetapi akan sangat rendah. Situasi ini telah menimbulkan masalah, yaitu, banyak siswa tingkat lanjut telah menaikkan pangkat militer, tetapi pangkat militer sangat rendah. Pos militer pada dasarnya adalah lobak dan lubang. Jika lubang tidak jatuh, yang berikutnya tidak bisa masuk. Terutama di posisi militer tingkat menengah dan tinggi, sebagian besar dari mereka dipegang oleh Kaisar Wu. Dengan masa hidup ribuan tahun, Kaisar Wu dapat dipilih kembali selama dia tidak mati.
Tidak peduli seberapa tinggi pangkatnya, sulit bagi generasi baru untuk secara formal memegang posisi militer yang terlalu tinggi. Apakah itu pangkat militer, prestasi militer, atau pengalaman, kekuatan, dibandingkan dengan Kaisar Lama Wu Huang, mereka terlalu jauh. Segera, semua formalitas ditangani dengan benar, dan Chu Xingyun secara resmi menjadi pemimpin pasukan 10 orang. Dia, yang bisa menjadi Letnan 2, memilih untuk menjadi perwira junior berpangkat paling rendah yang hanya bisa memerintah 9 prajurit. Namun, meskipun timnya kecil, itu sepenuhnya di bawah yurisdiksi dan kendali Chu Xingyun. Tim ini lebih kecil, tetapi dapat terus tumbuh dan berkembang. Chu Xingyun percaya bahwa suatu hari, nama tim ini akan mengejutkan seluruh alam semesta. Adapun nama regu, itu disebut regu reinkarnasi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.